Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekan lalu sudah kita bahas Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau menaiki Jabal Nur untuk bertahanuts di Gua Hira. Setelah diangkat jadi nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadannya ternyata bertadarrus. Maka kita lanjutkan karena paling tidak ada 5 apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW menjalani bulan Ramadan. Yang ketiga, para jamaah, kita tidak boleh lupa, ternyata Ramadan Rasulullah SAW itu juga dilalui dengan kesedihan. Karena wafatnya Ibunda Khadijah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, wafat di bulan Ramadan. Para jamaah perlu ingat ya, satu-satunya istri yang tidak ada istri yang lain selain Ibunda Khadijah selama 25 tahun ya. Inilah yang membuat Ibunda Khadijah tidak akan terkalahkan kemuliaannya, kesolihahannya ya, apapun dibandingkan istri-istrinya yang lain, termasuk dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Artinya para jamaah, ketika kehilangan wafat istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menumbuhkan luka yang sangat dalam. Karena kalau kita melihat sirah, ternyata Ibunda Khadijah ini sosok yang senantiasa memberikan sakinah kepada pasangannya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Inilah fungsi pasangan, saling memberikan sakinah, ketentraman, kenyamanan, penyatuan dalam berbagai hal. Maka ketika istri beliau wafat, beliau merasakan keguncangan yang sangat dalam, dan itu tidak boleh kita lupakan. Ternyata Ramadan Rasulullah, beliau juga mengalami kesedihan berupa wafat istrinya yang paling dicintai, yang tidak pernah dimadu. Makanya kalau Muhammadiyah memilih madhab itu beristri satu ya, itu sebenarnya juga sudah sesuai dengan sunnah Nabi para jamaah ya. Sebagaimana Nabi 25 tahun pertama istrinya juga cuma satu, 13 tahun sisanya baru istrinya lebih dari satu para jamaah. Sehingga mereka yang menjadi anggota Muhammadiyah, insya Allah istrinya juga cuma satu, ya, satu di Surabaya, ya, satu di Malang, satu enggak bercanda ibu-ibu ya. Baik, kita lanjut. Ramadan Rasulullah yang keempat. Ternyata syariat Ramadan, kutiba alaikumus syiyam, itu tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah ini pula turun surat Al-Hajj ayat 39-40. Udina lilladina yuqataluna bi annahum dulimu. Telah diizinkan orang-orang yang diperangi untuk membalas serangan karena mereka telah didolimi. Para jamaah perlu ingat, tahun kedua Hijriah ini di Madinah. Padahal Islam sudah ada sejak 13 tahun sebelumnya di Mekah.
tambah 2 tahun di Madinah. Artinya Rasulullah SAW mendakwakan Islam dan mendapatkan intimidasi, penganiayaan kepada beliau dan sahabat-sahabatnya itu sudah 15 tahun, Pak. Tanpa ada perlawanan balasan, tanpa ada serangan balik, yang ada hanya menunggu, bersabar, membiarkan, memaafkan. Tapi Ramadan pertama di tahun kedua Hijriah, tepatnya yang kemudian syariat puasa sebulan penuh, turunlah ayat yang mengizinkan untuk membalas serangan atau kita kenal dengan jihad fi sabilillah. Jadi Ramadan pertama Rasulullah SAW adalah jihad pertama kali yang diizinkan dalam Islam. Para jemaah, awalnya itu hanya mau mencegat kafilah dagang Quraisy. Karena kafilah dagang Quraisy dari Mekah ke Syam melewati Madinah. Ketika turun izin peperangan, Rasulullah hendak mencegat kafilah dagang. Jangan kemudian kita berprasangka, loh berarti seperti begal. Memang kalau dilihat secara umum iya. Tapi masalahnya serangan balasan berupa pencegatan kafilah dagang ini untuk membalas yang 15 tahun itu, para jemaah. Ya. Sama kayak kita melihat jihad di Gaza. Orang mikirnya 7 Oktober Hamas menyerang duluan tanpa melihat 70 tahun sebelumnya ketika Israel yang bolak-balik menjajah kaum muslimin di Palestina. Ya. Sama dengan ini, kita melihat kok sepertinya beliau tukang begal. Ya, keliru. Karena ini sebenarnya pembalasan sejak 15 tahun yang lalu. Ya, tapi para jamaah, rencananya itu tidak menjadi mencegat. Kenapa? Bentar para jamaah. Ada sisa-sisa kurma di mulut saya, para jemaah ya. Nah, sayangnya kok kurma. Coba kalau daging gitu, para jemaah. Nah, baik. Nah, sampai dalam perjalanan ternyata kafilah dagang Quraisy ini tahu mau dicegat. Akhirnya gimana? Memberikan informasi kepada Abu Jahal di Mekah. Abu Jahal bersiap-siap dengan mengeluarkan semua pasukannya yang berjumlah 1000. Padahal Rasulullah berangkat hanya 300 lebih. Awalnya cuma niatnya mencegat kafilah dagang, ditanggapi dengan serius untuk perang besar. Disinilah para jamaah muncul perdebatan. Perlu untuk Rasulullah bermusyawarah. Apakah tetap lanjut berangkat mencegat kafilah dagang atau balik kanan mundur atau bagaimana, para jamaah. Tapi kita tidak akan membahas secara lengkap detail peristiwa perang Badar. Itu bisa di kajian sirah saja, para jamaah. Yang perlu diingat, Pak, Badar dengan Madinah jaraknya 140 km sekarang, ya. Kalau ditempuh dengan kendaraan roda 4 membutuhkan waktu 2 jam lebih. Tapi saat itu mereka hanya membawa kurang lebih 60 onta. 300 yang berangkat, 60 onta tunggangannya. Berarti mereka banyak jalan kaki. 140 km ke Badar, seperti dari Tambak Asri sampai Malang Selatan. Jalan kaki. Puasa Ramadan. Untuk apa? Sampai di Malang Selatan, sampai di Badar, bukan istirahat, pijet, masas, bukan, Pak. Tetapi jihad. Melawan siapa?
Quraisy yang kekuatannya 3 kali lipat lebih hebat, lebih dahsyat. Maka kita bayangkan saja para jemaah, kalau kita berada di posisi para sahabat, puasa-puasa, diperintah jalan kaki sampai Malang Selatan untuk berperang, kira-kira ikut berangkat atau enggak? Maka di sini kita memahami Ramadan Rasulullah bukan cuma tadarrus, Ramadan Rasulullah jihad fi sabilillah. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, Ramadan Rasulullah SAW itu seperti apa? Jadi kalau tahun kedua Hijriah, Ramadan pertama Rasulullah SAW perang Badar, tahun ke-8 Hijriah, 6 tahun setelah perang Badar, ternyata peristiwa jihad juga. Itulah yang namanya Fathu Makkah, pembebasan, penaklukan Mekah. Para jemaah, 10.000 kaum muslimin dari Madinah berangkat menuju Mekah. Perlu saya ingatkan, jaraknya 450 km. Seperti dari Malang ke Banyuwangi atau dari Surabaya ke Jember. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, itu dari Madinah ke Mekah kebanyakan jalan kaki. Itu puasa Ramadan. Maka coba kita pikir, puasa-puasa diperintah jalan kaki dari Tambak Asri sampai alun-alun kota Jember. Puasa. Untuk apa di sana? Lagi-lagi bukan leyeh-leyeh, bukan pijet sampai sana, tetapi jihad melawan orang-orang musyrik. Tapi memang beda sama Badar. Badar tidak ada riwayat membatalkan puasa. Kalau Fathu Mekah, justru Rasulullah SAW perintahkan batalkan puasa ketika mendekati Mekah untuk mengambil rukso, mengambil keringanan para jemaah. Tapi para sahabat ada yang sebagian batalkan, ada yang sebagian tetap berpuasa. Sampai sudah benar-benar dekat dengan pasukan musuh, Rasulullah mau tidak mau kalian harus batalkan puasa. Kenapa? Mau berperang itu untuk menguatkan kalian. Maka semuanya membatalkan puasa para jemaah. Kenapa? Karena mau perang. Kan gak lucu Pak. Nanti mau perang kita pakai hadis, diajak berantem terus kita ngomong aku nggak mau berantem, ini so imun, aku lagi puasa. Wah ini mah nggak cocok nih hadisnya Pak ya, karena memang ini mau perang ya, bukan mau yang selain perang. Nah di situ ternyata peperangannya tanpa menumpahkan darah karena orang musyrik sudah ciut nyalinya, mereka menyerah tanpa pertumpahan darah. Mekah, Ka'bah dibersihkan dari 360 berhala, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Berkaca dari peristiwa ini, ternyata sepanjang sejarah Islam isinya jihad. Isinya jihad. Ramadan umat Islam isinya jihad. Kalau enggak al-jihad, berikutnya adalah an-nasr, pertolongan Allah, al-fathu, yaitu kemenangan. Lihat, kalau kita buka lebih dalam, terbebasnya Palestina, Baitul Maqdis di masa Umar Ibnul Khattab itu juga di bulan Ramadan. Terusirnya pasukan Mongol dalam perang Ain Jalut itu juga bulan Ramadan. Sampai kita tarik kepada negeri Indonesia yang kita cintai ini, kemerdekaan Indonesia itu juga terjadi di bulan Ramadan para jemaah. Artinya
Ramadan ini syahrul jihad, bulan jihad, bulan perjuangan, jahada yujahidu mujahadah, bulan perjuangan. Pasti nanti ada yang tanya, kita mau perang lawan siapa? Baik, peperangan jihad dalam Islam paling tidak ada 4, ada 5 Pak, 4 saja, jangan banyak-banyak. Yang pertama, jihad melawan orang-orang kafir. Ini tidak kita lakukan di sini, karena nggak ada peperangan, kita hidup damai. Yang kedua, jihad melawan orang munafik. Ini juga susah kita lakukan, karena untuk menstempel siapa munafik itu berat. Yang ketiga, jihad melawan setan. Ini juga kita susah lakukan, karena Ramadan setan pada dikerangkeng, Pak. Tinggal yang keempat, jihad melawan hawa nafsu. Ini yang paling memungkinkan. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Lah, nafsu syahwat para jamaah itu pokok intinya yang berbahaya 3. Yang pertama, syahwat kekayaan, syahwat harta benda. Gara-gara orang syahwatnya tidak terkontrol kepada harta benda, dia akan merampok, membegal, mencuri, korupsi 197 triliun setahun, beli Pertamax dioplos Pertalite para jemaah. Sampai 5 tahun ya, itu dikalikan hampir, sebutannya apa Pak? 1000 triliun itu apa itu? Kuadriliun. 1 triliun itu nolnya 12, kata guru matematika. Berarti kalau kuadriliun itu nolnya 24 Pak. Siapa yang punya kalkulator yang bisa sampai nolnya 24? Ya Allah. Padahal kita lihat gaji koruptor yang korupsi Pertamina ini sebulan 3 miliar. 3 miliar masih kurang. Ya Allah, mbok dibagi-bagi 100 jutaan kepada jamaah al-Islam kan beres para jamaah ya. Ya Allah. Syahwat pertama, harta benda. Syahwat kedua, mohon maaf, urusan seksual. Muncul perzinahan, naudzubillah pemerkosaan, naudzubillah sampai hubungan seksual menyimpang sesama jenis. Ini gara-gara syahwat urusan seksual. Dan yang ketiga, ini adalah syahwat kekuasaan. Kepengen berkuasa terus, menghalalkan segala cara supaya bisa tetap terus berkuasa. Habis bapaknya kemudian jadi siapa? Bapaknya siapa? Anaknya. Itu di negeri Suria Pak, ya kan? Bukan di sini, di Suria. Tuh, Hafid Asad lanjut Basar Asad, lengser semua sekarang para jamaah. Inilah 3 syahwat harus kita waspadai. Maka terakhir penutup, kita harus jihad melawan hawa nafsu Ramadan ini supaya masuk kategori ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, supaya nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah. Tips singkat dari saya, kalau kita pengen nafsunya bisa nafsu mutmainnah, maka segera cari pasangan yang namanya mutmainnah. Kalau yang ini bercanda para jamaah ya, insya Allah ya, mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan kita bahas lagi gimana caranya menahan hawa nafsu yang 3 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.